Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Bayu Bagus Wicaksono dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 33321700083. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Elektro. Jadi, salah satu visi Teknik Elektro di Untirta, kita singkat Untirta saja. Jadi, dia menjadi prodi yang unggul di bidang tenaga listrik, instrumentasi dan kendali, dan telekomunikasi dan komputer pada tahun 2020. Jadi visi teknik elektro itu, jadi visinya ini benar-benar kita pegang teguh gitu. Untuk mencapai itu setiap mahasiswanya belajar dengan tekun dan giat begitu. Kemudian kenapa sih saya membuat video ini, teman-teman? Jadi video ini saya sengaja buat untuk kalian semua. Enggak lah. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah etika profesi di semester 6 ini. Kenapa? Karena menimbang surat edaran rektor yang sudah keluar. Jadi sebelum-sebelumnya sempat ramai isu virus corona gitu, dan sekarang sudah mulai menyebar di Indonesia. Terlebih lagi di Banten gitu, dan sekarang pun Cilegon mungkin sudah ada yang terkena. Wallahu alam sih. Jadi begitu, teman-teman. Jadi kenapa saya mengonlinekan video ini? Karena itu surat edaran yang sebut begitu. Oke, langsung saja pada pembahasan selanjutnya. Pembahasan saya itu tentang pelanggaran etika profesi di bidang elektro, teman-teman. Jadi saya sedikit membahas tentang pelanggaran yang kemarin saya alami selama kerja praktek aja, agar lebih mudah gitu. Karena ketika melihat langsung dan tidak melihat langsung itu susah menjelaskannya. Jadi saya menjelaskan pengalaman saya ketika kerja praktek kemarin. Jadi kemarin sempat terjadi banyak pelanggaran sih sebenarnya. Bukan hanya satu pelanggaran saja, banyak pelanggaran terjadi di tempat kerja praktik saya gitu. Tidak usah saya sebutkan instansinya apa, sensor. Salah satu pelanggarannya itu menyanyiakan waktu. Jadi begini kronologisnya. Jadi kejadiannya itu di suatu komplek perumahan. Nah, di komplek perumahan itu ada pergantian trafo, dan pergantian trafo itu standarnya perusahaan tersebut memaksimalkan 6 jam. Tetapi pada kondisi realnya itu lebih dari 6 jam. Nah, itu disebabkan oleh pegawai-pegawai teknisi yang mengerjakan pergantian trafo itu. Mereka malah nyantai, mereka malah mengobrol asik-asik dengan sesama pegawainya. Mereka malah makan-makan, malah minum es dan sebagainya, dan banyak istirahatnya tanpa memperhatikan masyarakat yang memang menggunakan listrik dan membayar listrik. Dan hal itu sangat merugikan masyarakat, dan masyarakat sangat marah. Istilahnya masyarakat sangat dirugikan dengan kejadian tersebut. Tidak hanya masyarakat, perusahaannya pun mengalami kerugian. Karena kenapa? Karena dari komplain masyarakat tersebut, citra perusahaan tersebut buruk gitu. Oleh karena itu, untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada, ketika teman-teman mendapati atau melihat kejadian tersebut, sebaiknya kalau teman-teman tahu ya ingatkan petugasnya, atau istilahnya menegur petugasnya. Karena kenapa? Ketika terjadi kelalaian atau kelalaian begitu, otomatis semakin lama kelamaan kejadian tersebut istilahnya dianggap seperti kejadian hanya seperti biasa gitu. Maksudnya maksudnya pergantian ini cuman pergantian
trafo, naikin, turunin, habis itu dipasang, dialurkan listrik. Enggak begitu, enggak. Jadi hal yang harus diperhatikan bukan dari sisi pergantian itu, dari sisi prosedur, maksimal prosedur yang harus diikuti gitu. Kan kemarin tadi saya sudah baik sebutkan kalau pergantian trafo itu maksimal kan 6 jam dan mereka melebihi batas waktu dan itu sangat tidak disiplin. Dari situ jika apa ya istilahnya, menurut saya solusi yang sangat tepat adalah memberi sanksi. Karena kenapa? Dari sanksi tersebut pegawai-pegawai tersebut istilahnya bisa sadar atau bisa kena hukuman nih. Misalkan ada kemarin kejadian dan langsung dikenai sanksi, otomatis pegawai tersebut kedepannya lebih akan berhati-hati gitu ketika menangani kejadian tersebut lagi atau mengulangi kejadian yang sama. Mungkin solusi yang tepat itu, karena dari sanksi-sanksi yang berat itu pegawai atau teknisi-teknisi tidak akan berani lagi melakukan hal tersebut, tidak akan berani lagi bersantai-santai, bermakan-makan ataupun ya yang lainnya, karena masyarakat sangat membutuhkan pelayanan terbaik gitu dari perusahaan penyedia listrik. Oleh karena itu sebaiknya diterapkan sanksi oleh perusahaan dan juga dari pihak perusahaan tersebut memberikan memberikan informasi bahwasannya ketika listrik padam itu kenapa listrik padam, makanya diberikan informasi kepada masyarakat karena masyarakat tidak banyak mengeluh kepada perusahaan tersebut begitu. Jadi sebenarnya pelanggaran di bidang elektro di Indonesia banyak sih, cuman saya hanya menyebutkan dan menjelaskan satu itu karena kita keterbatasan waktu dan juga jarak. Asik. Karena waktunya maksimal 10 menit. Ini udah 7 menitan. Jadi sampai segitu dulu, salah satu penyalahgunaan atau pelanggaran etika profesi di bidang elektro yang saya bahas yang tadi itu, yaitu molornya waktu penggantian trafo yang harus 6 jam tapi lebih dari 6 jam gitu. Dan solusinya sudah saya sebutkan tadi, yaitu memberikan sanksi kepada pegawai tersebut begitu. Jadi segitu dari saya, Bayu Bagus Eksono. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Salam hormat juga kepada dosen pengampu mata kuliah etika profesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Kurangnya hanya datang dari saya, dan semua kelebihan ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.